Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Menggawe Official. Saudara-saudara yang berbahagia, semoga Anda tetap sehat. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memprediksi pH larutan dengan indikator asam dan basa. Pembahasan ini merupakan bagian dari pembahasan tentang larutan asam basa. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan ini adalah peserta didik diharapkan dapat memprediksi pH larutan asam atau basa berdasarkan indikator asam basa. Ini satu tujuan yang ingin kita capai. Mari kita mulai. Sebagai pembuka, pertanyaannya adalah apakah itu indikator asam basa? Definisinya, indikator asam basa adalah zat yang digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam basa suatu larutan atau zat. Indikator ini merupakan asam lemah atau basa lemah organik yang warna molekulnya dengan warna ionnya berbeda. Dengan demikian, indikator asam basa adalah senyawa khusus yang ditambahkan pada larutan dengan tujuan mengetahui kisaran pH. Tujuannya ini mengetahui kisaran pH dari larutan tersebut. Indikator asam basa yang dapat digunakan itu harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah mengalami perubahan warna yang jelas ketika ditetesi asam atau basa. Yang kedua, indikator alami berupa ekstrak warna dari bunga berwarna terang atau menyala. Jadi ini indikator asam basa yang dapat digunakan. Yang pertama, ini harus mengalami perubahan warna. Kalau dia tidak mengalami perubahan warna, ya ketika ditetesi asam atau basa, maka tidak bisa digunakan sebagai indikator. Nah, apabila kita ingin menggunakan indikator alami seperti yang kedua ini, gunakanlah ekstrak warna dari bunga, daun atau batang atau akarnya, ya, yang berwarna terang atau menyala. Pokoknya warnanya agak mencolok gitu, sehingga nanti dalam pengamatan perubahannya bisa kita deteksi dengan mudah. Ini pengertian tentang indikator asam basa. Indikator asam basa sendiri, ya, berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua indikator. Yang pertama adalah indikator alami dan indikator hasil sintesis di laboratorium atau indikator buatan. Apa sajakah itu? Yang pertama, indikator alami bisa dibuat dari tanaman yang berwarna cerah atau terang, misalnya bunga atau sayur, ya, yang berwarna terang, atau buah gitu, asal warnanya itu terang. Kemudian indikator hasil sintesis atau hasil yang dibuat di laboratorium meliputi kertas lakmus, beberapa larutan indikator yang dikenal, nanti kita lihat. Kemudian indikator universal, ini berupa kertas biasanya, dan pH meter. Ini indikator hasil sintesis di laboratorium yang bisa kita gunakan. Baik, kita lihat satu persatu, ya. Indikator alami, tanaman yang dapat dijadikan sebagai indikator adalah tanaman yang mempunyai warna terang dan dapat berubah warna jika ditetesi larutan asam ataupun basa. Contoh-contoh, ya, tanaman yang bisa digunakan sebagai indikator seperti kol ungu, kulit manggis, bunga sepatu, bunga bugenvil, bunga pacar air, dan kunyit, ya, dan lain-lain masih banyak lagi. Ini contoh saja. Nah, indikator alami ini apabila ingin kita gunakan, misalkan ini ya, sebagai contoh data tentang indikator alami, ekstrak kol ungu, ya, ditetesi jeruk nipis, warnanya berubah jadi merah muda. Kemudian ditetesi air sabun, biru muda, ditetesi air garam, biru tua, ditetesi air kapur, hijau muda. Nah, ini berarti kol ungu bisa digunakan sebagai indikator karena mengalami perubahan warna yang cukup mencolok. Jeruk nipis berarti asam, air sabun berarti basa, garam berarti netral gitu ya, atau garam, ada garam bersifat asam dan basa. Kemudian ada air kapur berarti basa. Kemudian kembang sepatu ditetesi air jeruk nipis berwarna merah. Kemudian
ditetesi air sabun ungu muda, ditetesi air garam nila, ditambah air kapur hijau tua. Nah ini juga bisa digunakan karena menunjukkan indikasi perubahan warna yang cukup mencolok. Yang ketiga kulit manggis, ditetesi jeruk nipis dia langsung berubah menjadi orange ya. Air sabun merah bata, air garam jadi kuning, air kapur coklat. Kemudian pacar air atau bunga pacar air ini apabila ditetesi air jeruk merah muda, air sabun krim, ditambah air garam menjadi jingga, ditambah air kapur kuning. Bunga bougainville, ditambah air jeruk merah muda, ditambah air sabun nila, ditambah air garam merah muda, ditambah air kapur kuning dan ekstrak kunyit, ditambah air jeruk kuningnya jadi lebih terang, air sabun itu jadi krim, ditambah air garam kuning muda, dan ditambah air kapur jadi orange ya. Ini contoh beberapa indikator alami yang bisa digunakan apabila kita mau menggunakan indikator alami untuk mendeteksi atau untuk menjadikan indikator asam dan basa. Nah ini nanti bisa Anda cobakan di rumah gitu ya, untuk mendeteksi atau menggunakan indikator alami. Asam yang basa kita gunakan cukup asam dan basa yang ada di sekitar kita seperti asam cuka, seperti air kapur atau air sabun. Nah sekarang yang kedua adalah indikator buatan atau indikator yang disintesis di laboratorium. Yang pertama adalah kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada dua ya, lakmus merah dan lakmus biru. Nah perubahan warna untuk kertas lakmus apabila dia digunakan sebagai indikator asam dan basa, misalkan lakmus merah ditetesi dengan asam dia tetap berwarna merah, tetapi lakmus biru ditetesi dengan asam dia berubah warna menjadi merah. Apabila ditetesi larut yang netral, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, jadi tidak mengalami perubahan. Sedangkan lakmus merah jika ditetesi basa berubah jadi biru, sedangkan lakmus biru tetap biru, sehingga asam itu bisa memerahkan lakmus biru dan basa itu bisa membirukan lakmus merah. Sedangkan larutan netral tidak bisa mengubah lakmus merah maupun lakmus biru. Ini untuk kertas lakmus. Nah yang kedua indikator universal. Indikator universal ini juga masih berupa kertas. Jadi indikator universal ini berupa indikator yang memiliki tingkat kepercayaan baik, di mana indikator ini memberikan warna yang berbeda untuk setiap nilai pH antara 1 sampai dengan 14. Ini indikator universal ini masih berupa kertas seperti ini nih. Jadi isinya adalah potongan-potongan kertas di mana salah satu ujungnya ada 4 warna. Nah nanti apabila Anda menggunakan indikator ini, celupkanlah ujung yang berwarna-warni ini dalam larutan yang dimaksud asam atau basa. Nah setelah dicelupkan ke dalam asam atau basa, nanti warna-warna yang ada di ujung kertas indikator ini akan berubah. Nah setelah berubah, cocokkanlah dengan tabel yang ada di wadah indikator itu, warnanya cocok dengan yang mana ya. Nah warna yang cocok atau perubahan warna yang cocok itu menunjukkan pH yang dimiliki oleh larutan itu. Itu cara menggunakan indikator universal. Kemudian indikator buatan yang lain adalah larutan indikator. Berikut ini adalah beberapa indikator pH yang sering digunakan di laboratorium. Nah indikator-indikator tersebut menunjukkan adanya perubahan warna rentang nilai pH tertentu. Jadi indikator ini berupa larutan. Yang paling sering digunakan itu yang pertama adalah penoftalin, sering disingkat dengan PP, brontimol biru sering disingkat dengan BTB, metil merah sering disingkat dengan MM, metil jingga sering disingkat dengan MO, metil orange ya. Trayek pH yang dimiliki oleh penoftalin itu antara 83 sampai 10. Perubahan warnanya itu tak berwarna menjadi merah, artinya tak berwarna jika pH nya kurang dari 8,3, merah jika pH nya lebih dari 10 gitu loh ya.
Nah kalau pH nya antara 83 sampai 10 itu berarti warnanya sudah bercampur antara tak berwarna dan merah, maka muncullah warna merah muda. Kemudian bromtimol biru trayek pH nya 6 sampai 7,6, itu perubahan warnanya mulai dari kuning ke sampai biru. Kuning itu berarti kurang dari 6 gitu, biru itu berarti lebih besar dari 7,6. Antara 6 sampai 7,6 itu berarti campuran antara kuning dan biru alias hijau. Metil merah itu pH-nya 4,4 sampai 6,2. Ya, perubahan warnanya merah sampai kuning. Merah itu berarti masih kurang dari 4,4, kalau kuning itu sudah lebih besar dari 6,3. Nah, kalau antara 44 sampai 6,2 itu berarti antara campuran merah dan kuning alias orange gitu ya. Yang ini juga begitu, merah sampai kuning, maka trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4 itu berarti orange juga ya. Kalau kurang dari 3,1 merah, lebih besar dari 4,4 kuning. Ini larutan indikator yang sering digunakan dan masih banyak lagi yang lain ya. Saya hanya kenalkan 4 ini yang paling sering digunakan di laboratorium. Nanti bagaimana cara menentukan pH menggunakan trayek indikator larutan indikator ini, mari nanti kita lihat contohnya. Indikator buatan yang lain yang keempat atau yang terakhir adalah pH meter. Nah, pH meter ini sebuah alat pengukur pH dengan cepat dan akurat. Alat ini dilengkapi elektroda yang dapat dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur nilai pH-nya. Nah, nilai pH dapat dengan mudah dilihat secara langsung melalui angka yang tertera pada layar digital alat tersebut. Nah, gambar alatnya seperti ini ya. Ini ada pemegang elektrodanya. Nanti elektrodanya tinggal dicelupkan ke larutan yang dimaksud. Nah, nanti di sini muncul angka yang menunjukkan pH dari larutan tersebut. Alat yang keempat atau indikator buatan yang keempat ini sudah cukup canggih, jadi tidak perlu menghitung-hitung lagi, tetapi kita langsung mengetahui harga pH yang dimiliki oleh larutan tersebut. Nah, ini indikator buatan yang keempat atau yang terakhir yang paling canggih. Nah, untuk itu mari kita lihat contoh soalnya apabila kita menggunakan larutan indikator untuk menentukan trayek pH suatu larutan. Misalkan begini, berapakah pH larutan yang mempunyai data hasil percobaan seperti berikut ini. Ini ada data seperti ini. Menggunakan fenolphthalein yang trayek pH-nya 8,3 sampai 10, perubahan warnanya, warna larutannya itu tak berwarna. Kemudian menggunakan bromtimol biru, warna larutannya biru. Menggunakan metil merah, warna larutannya kuning. Menggunakan metil jingga atau metil orange, warna larutannya juga kuning ya. Kalau melihat warna larutan ini tak berwarna, itu berarti dimiliki oleh warna pertama ya kan. Biru dimiliki oleh warna kedua, kuning dimiliki oleh warna kedua, dan kuning ini dimiliki juga oleh warna kedua. Analisanya bagaimana untuk menentukan trayek pH ini atau memperkirakan trayek pH ini? Dari perubahan warna larutan yang ada. Nah, ini jawabannya yang mana kan gitu. Nah, kita lihat analisanya begini. Dari perubahan warna yang ada pada masing-masing campuran tadi ya, maksudnya pada masing-masing larutan tadi, hasilnya kan ini tak berwarna, kemudian warnanya biru, kuning, dan kuning. Bila kedua larutan ini dicampurkan, maka munculnya warna merah muda. Bila kedua larutan dicampurkan antara kuning dan biru, muncul warna hijau. Jika kedua larutan ini dicampurkan, muncul warna jingga atau oranye, yang ini juga sama, warna jingga atau oranye. Sementara hasilnya itu menunjukkan tak berwarna. Tak berwarna itu merupakan warna satu, yang artinya masih kurang dari 8,3 ya. Merah muda itu antara 8,3 sampai 10 gitu ya. Merah itu berarti di atas 10. Nah, ini tak berwarna berarti masih kurang dari 8,3. Kemudian di sini biru itu berarti warna pertama juga masih kurang dari 6. Biru warna kedua, ini warna hasil kedua adalah biru, ini warna kedua ya,
itu berarti sudah lebih besar dari 7,6. Dan metil merah menunjukkan hasil warna kuning. Nah, kuning itu warna kedua juga, itu berarti lebih besar dari 6,2. kemudian dengan metil zinc juga menunjukkan warna kuning, itu berarti lebih besar dari 4,4 gitu ya. Nah, antara 4,4 sampai 6,2 itu menunjukkan warna kuning, tetapi begitu ditambah bromtimol biru dia menunjukkan warna biru, yaitu warna kedua, artinya lebih besar dari 7,6 ya kan. Dari sini kalau ranknya antara 4,4 sampai 8,3 tidak mungkin, karena sudah melewati 6,2 dan melewati 7,6, dimana saat 7,6 saja sudah menunjukkan warna biru gitu ya. Saat 6,2 aja atau saat menggunakan metil merah aja menunjukkan warna kuning, yang artinya lebih besar dari 6,2 gitu. Nah, jadi bagaimana menyimpulkannya? Menyimpulkannya adalah cari trayek pH yang paling mendekati gitu ya. Melihat hasil yang didapat, maka saat menggunakan bromtimol biru menunjukkan warna biru, artinya pH nya lebih besar dari 7,6, tapi menggunakan phenolphthalein hasilnya tak berwarna, artinya dia menunjukkan warna 1, pH nya kurang dari 8,3. Dengan demikian perkiraan pH nya antara 7,6 sampai 8,3. Ini yang paling mendekati, ini 7,6 sampai 8,3 itu ya. Jadi jawabannya yang mana? 7,6 dan sampai 8,3. kalau dijumlahkan kemudian dibagi 2, rata-ratanya sekitar 8. Jadi pH nya itu larutan ini adalah 8. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu catatan bahwa phenolphthalein itu sering disingkat dengan PP, kemudian bromtimol biru sering disingkat dengan BTB, metil merah sering disingkat dengan MM, metil oranye atau zinc sering disingkat dengan MO. Begitulah yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara menentukan pH larutan menggunakan indikator asam dan basa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.